Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bapak Dr. Andes Rohim, MSc. Yang saya hormati Kepala Seksi P3T, Bapak Dr. Andes Saiful Bahri, MM. Dan yang saya hormati pimpinan J-Trust Bank, Ibu Melani. Dan yang saya hormati seluruh peserta pelatihan kolaborasi Ricebox Chicken Mentai. Baik, pada pagi hari ini saya akan membawakan atau mulai dengan membuat sajian atau hidangan yang saat ini mungkin apalagi di Instagram atau sosial media lainnya ini sedang viral. Salah satunya adalah chicken mentai. Ya. Mentai sendiri nanti materinya akan di-share. Ya, mentai sendiri itu adalah kuliner yang asalnya awalnya dari Jepang. Ya. Kenapa disebut mentai? Apa artinya mentai? Mentai itu dari kata mentaiko atau telur ikan. Ya, telur ikan cod. Ini adalah perpaduan antara masakan Jepang dengan masakan Western, yaitu memadukan mayones, ya, mayones yang umum kita temukan, kemudian dicampur dengan telur ikan. Kalau originalnya atau aslinya itu telur ikan cod, ya, atau namanya mentaiko. Kemudian dicampur dengan saus sambal dan sedikit bubuk cabai. Ya, jadi ada tekstur rasa creamy dan rasa pedas. Itu sekilas tentang mentai. Jadi setidaknya kita tahu, oh ini mentai ya. Nah saat ini tentunya kita sebagai calon pelaku wirausaha atau calon UMKM, kita harus memiliki daya saing. Untuk itu membuat Ricebox Chicken Mentai ini, kalau kita hanya mengikuti tren atau tidak memiliki varian, tentunya kita akan kurang dalam daya saing di bidang kuliner. Untuk itu, di chicken mentai ini saya akan menambahkan Ricebox chicken kulit mentai. Jadi ada bahan-bahannya, ya, itu adalah daging ayam. Kita pakai dada. Untuk daging ayam sendiri tidak sampai 1 kilo. Itu seharga 30.000, itu bisa dipakai untuk 20 potong. Jadi kalau kita asumsikan untuk satu pieces ayam, satu porsinya, ya setelah 10 potong, dia cost-nya atau harga modalnya adalah Rp3.000 untuk daging ayamnya sendiri. Kemudian kita akan gunakan kulit ayam di sini, ya, sebagai daya tarik. Ya, daya tarik supaya chicken mentai kita tidak hanya ayam diberi mayones dan saus sambal. Ya, nantinya saya akan memberitahu kemasan apa aja yang kita bisa pakai, ya. Kemudian trik-triknya sehingga chicken kulit mentai kita ini mempunyai karakter yang khas yang bila orang nikmati dia akan ke kita lagi pesennya atau ordernya, ya. Bahan-bahannya untuk membuat kulit ayam ini, ya, kulit ayam ini hanya kulit ayam, ya. Bahannya juga, harganya juga tidak terlalu mahal. Kemudian kita kasih garam, merica, dan bawang putih, ya. Kemudian untuk menggorengnya biar renyah, kita berikan tepung tapioka, ya. Jadi orang ada yang menggunakan telur ayam, kemudian apa, tapi untuk lebih renyah kita bisa gunakan tapioka saja, jadi tidak perlu pakai telur ayam, ya, untuk mengurangi kos biaya dan rasanya pun tidak kalah enak, ya. Kemudian bubuk nori, ya, dia mirip seperti bubuk bon cabe yang mudah kita dapat. Ini nanti untuk di nasinya. Nah, ini saya sudah siap dengan nasinya, ya. Kemudian ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, ya. Ini untuk sambalnya, karena aslinya mungkin tidak pakai ini, tapi begitu
tren kita di kuliner kita itu menggunakan sambal yang pedasnya mirip seperti sambal ayam geprek. Ya, kemudian minyak wijen dan juga kecap asin, ya, udah ada di sini semua bahannya. Mungkin sambil nunggu nanti kita akan mulai buat atau marinate dulu ayamnya. Nasi ayam atau melumuri ayam dengan bumbu itu biasanya orang menggunakan garam, merica, ya, atau kadang-kadang ada juga yang pakai jeruk nipis. Tapi saya ingin taste-nya itu oriental, ya, rasa Japanese. Maka saya akan gunakan kecap asin untuk memarinasinya. Saya tidak gunakan garam, ya. Kemudian sedikit minyak wijen, ya, supaya ada aroma orientalnya sedikit. Yes. Kemudian bawang bombay yang kita iris, ini iris asal aja, ya. Ini hanya untuk aromanya saja. Ya. Kemudian kita aduk lumuri seperti ini, ya. Boleh ditambahkan sedikit saus tiram, lebih kurang sekitar 1 sendok teh. Perlu untuk menambahkan garam karena dia sudah asin dari kecap asinnya tadi. Baik, ayam kita marinasi sekitar 15 menit sampai 20 menit. Ya, kemudian ini yang bagian terpentingnya yaitu kulit ayam. Nah, kulit ayam ini sama kita iris-iris, ya. Ini harganya juga murah. Ya. Kita akan iris-iris kulit ayam ini. Ya. Kira-kira potongannya untuk 1 kali gigit, gitu ya, sehingga tidak terlalu banyak dan ada triknya supaya kulit ayam kita crispy dan warnanya pun tidak gelap, ya, menarik. Ini kita iris-iris saja. Ini sudah cuci terlebih dahulu. Ya, jadi bahan-bahannya ini ayam. Sebenarnya mentai ini tidak hanya ayam, kita juga nanti bisa bikin varian. Misalnya ibu-ibu ingin membuat mentai ikan tuna, nah itu bisa juga, ya. Atau mentai beef teriyaki, atau mentai apalagi chicken tender, ya, atau mentai nugget. Itu variannya banyak, ya. Jadi kita akan buat. Nanti di akhir saya juga akan memberikan trik berapa formula untuk menentukan harga jual makanan kita, ya, sehingga tidak lagi kita memberikan harga dengan ya kira-kira, tapi setidaknya ada acuannya untuk menentukan harga jual produk kita dan kemasannya juga. Nah, ini sudah seperti ini. Selesai. Saya diiris. Lalu di sini, ya. Kemudian kita beri seasoning sedikit garam, ya. Kemudian merica bubuk, ya, apa aja. Kemudian saya suka kulit ayamnya itu sedikit ada pedasnya, ya. Jadi saya tambahkan bubuk cabai, ya, atau bon cabai. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita lumuri, ya, sampai kira-kira bagiannya semuanya rata. Nah, seperti ini. Kita diamkan 15 menit. Sambil menunggu didiamkan, kita juga akan siapkan sambalnya, ya. Karena karakter orang Indonesia suka dengan yang apalagi yang saat ini, ya, pedas, ya. Jadi sambalnya itu bawang merah, bawang putih, ya, tapi dengan sedikit terasi. Tapi untuk bawang merahnya itu tidak ikut saya ulek, ya. Mau diulek, mau di blender silahkan, ya. Ini ada sedikit saya sprek bawang putihnya untuk saya taburkan di kulit ayam tadi, ya, biar dia ada aroma sedikit sebagian.
bawang putih supaya baunya juga sedap ya. Nah ini bawang putih ini kita akan ulek. Cukup 2 atau 3 bawang putih. Jadi takarannya 1 bawang putih itu untuk 5 buah cabai rawit. Jadi kalau cabai rawitnya ada 10, berarti bawang putihnya 2. Ini kasih cabai. Ini peserta sukanya yang pedas atau yang sedang? Ya. Nah ini kita tekan. Oke. Saya suka yang agak pedas. Saya mempermudah untuk nguleknya, saya kasih sedikit garam. Ya. Nah ini kita ulek saja. Tidak perlu sampai halus ya, karena supaya lebih menggugah selera. Ya. Kemudian kalau di rumah mau pakai blender juga boleh ya. Ini karena saya ingin tekstur cabenya masih ada ya, jadi tidak sampai halus banget. Jadi pada saat kita jualan, kita bisa bikin varian apakah ingin pakai sambal atau yang biasa ya. Ya, aromanya ya. Oke, baik, hampir sedikit lagi ya. Saya rasa cukup karena saya ingin ada tekstur cabenya tuh bisa masih kelihatan ya. Oke, kemudian sambil menunggu ayamnya marinasi ya, nanti kita akan nasinya ya, nasi panasnya. Untuk bawang merahnya sendiri itu tidak ikut saya ulek, saya akan iris saja ya. Nanti saya akan tumis terpisah, jadi dia tidak perlu diulek untuk bawang merahnya. Kita akan tumis. Kemudian kulit jeruk, saya ambil bagian tengahnya atau tulangnya, pas untuk memberikan sedikit aroma supaya rasa lebih lapar ya, atau lebih berselera. Nah ini kita tinggal iris, ya kita gulung, 2 saja. Ini kita iris. Ya, sambal kita udah siap, ya, nanti tinggal kita tumis. Sekarang nasinya, ya, nasi mentai. Nasi mentai ini nasi yang baru kita masak. Itu kita campurkan. Kalau originalnya dia seperti membuat nasi sushi. Ya, kalau yang kita buat atau kita ingin membuat chicken mentai kita premium atau harganya agak mahal, bisa kita tambahkan mirin yang halal, sekarang banyak ya. Kalau yang kiranya mirin sekarang saat ini itu banyak bisa didapat mirin yang halal, sudah berlogo MUI, jadi tidak perlu khawatir. Mirin, kemudian kita kasih sedikit minyak wijen. Kemudian yang terakhir bisa kita berikan bubuk nori. Bisa seperti kita tuangkan saja, gitu, atau bisa juga kita hanya berikan yang nori lembaran seperti ini, ya. Tidak perlu kita bincang. Untuk nanti kita presentasi, saya akan membuat beberapa varian. Nah, ini kita aduk saja. Ada beberapa yang ingin menggunakan
kecap asin, silahkan ya, tapi nanti nasinya mungkin agak warnanya agak sedikit gelap ya. Saya senang yang seperti ini aja. Hanya triknya untuk membuat nasinya pada saat ibu-ibu atau peserta membuat nasinya, kalau saya gunakan air ya seperti biasa kita masak nasi, tapi saya tambahkan sekitar setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, atau kalau punya kaldu ayam yang segar, air yang kita gunakan kita bisa gunakan pakai air dari kaldu ayam, sehingga tidak perlu dia sampai gurih atau asin. Setidaknya nasinya itu sudah mempunyai cita rasa lah ya, lebih gurih sedikit. Nah, ini seperti ini ya. Ya. Kita bisa tuangkan sementara sambil menunggu. Ada beberapa kemasan di sini yang saya coba. Kita menggunakan atau kita yang sajikan langsung ya, seperti belajar ya, yang ibu masak langsung di tempat, di kompornya. Kemasan seperti ini dia lebih ekonomis. Suaranya sih mendengung, suaranya mendengung. suaranya jauh. Dimatikan dulu ya. Semuanya jauh. nggak bisa. Gangguan nih. Bahen itu belum. Nah, udah. Chef Chief bisa sedikit kedengeran loh. Suaranya dengung, jauh itu nggak kedengeran. Sebentar ya, lagi dicek dulu. Udah jelas suaranya. Ibu Nur Lela tuh, Ibu Nur Lela, Ella tuh belum di mute tuh. Masih belum jelas suaranya. Koneksi kok nih mas. Cek satu. Yang lain cek juga. Masih belum kedengeran. Ya, kedengeran. Oh ya, ini. Tuh. Kayak orang Panas ya, ini kemudian bagian saya taruh di kemasan yang seperti ini ya, box ini yang model box. Oke. Ya, cukup segininya karena nanti ini adalah untuk toppingnya, kita taruh lagi. Kemudian bisa juga kemasan yang seperti ini ya, ada beberapa kemasan ya, ini kita ingin pilih kemasan kita yang mana ya. Nah, ini kita taruh seperti ini. Suaranya kedengeran suaranya ya. Baik, nasinya sudah, kemudian kita akan membuat sausnya. Sausnya itu mayones ya, mayones. Kemudian kita akan berikan ini telur ikan tobiko ya, tobiko atau telur ikan. Kalau kita ingin membuat yang ekonomis, kita bisa mengganti telur ikan ini dengan minyak ikan ya, kalau kita ingin membuat yang ekonomis. Karena cirinya saus mentai ini akan ada terlihat seperti butiran-butiran merah. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Seandainya kita tidak menggunakan telur ikan, kita bisa akali dengan minyak ikan, kemudian kita tambahkan bubuk bon cabai ya, atau bubuk cabai, sehingga nanti sewaktu diaduk dia warnanya akan merah ya. Lagi ini saya akan campurkan saus sambalnya, aduk saja. Aduk saja seperti ini sampai dia merata ya, sehingga warnanya menjadi merah. Nah, sehingga si bubuk cabai atau bon cabai ini akan terlihat seperti telur ikan, ya. Jadi ini untuk kemasan yang ekonomis. Ya, seandainya
kita tidak menggunakan versi originalnya, menggunakan telur ikan. Ya, telur ikan yang saya pakai ini adalah tobiko atau telur ikan terbang. Ya, telur ikan terbang. Harganya juga dia tidak terlalu mahal. Ini versi yang otentiknya. Tapi kalau kita tidak menggunakan ini, tidak masalah. Kita bisa ganti dengan kecap ikan yang kita campurkan dengan bubuk cabai yang agak kasar, sehingga dia tetap terlihat seperti butiran-butiran. Ya, jadi dia butirannya ini mirip seperti telur ikan. Nah, ini kita akan tambahkan di sini. Telur ikan ini yang membuat rasa, istilahnya umami, ya disebutnya umami itu adalah rasa yang khas, ya, yang dimiliki oleh si saus mentai ini. Nah, dia akan seperti ini bentuknya. Nah, sehingga ada butirannya. Mentai ini sebetulnya kita masak setengah matang, kemudian ada juga versi yang dipanggang, tapi ada juga versi yang tidak perlu dipanggang. Kita bisa gunakan torch atau sama sekali kita sudah siap saji. Tergantung bagaimana kita ingin menyajikannya. Kalau kita sedang lagi bazar, cara penyajiannya tentunya harus yang atraktif, sehingga orang akan melihat atau tertarik untuk datang. Tapi kalau kita hanya memorsikan seolah-olah dia tidak ada yang spesial, ya, jadi untuk ketarikannya nanti kita bisa gunakan torch ini, ya, untuk finishing terakhir. Nah, ini sudah selesai saus mentai kita, ya. Jadi bahan-bahannya tadi mayones, itu saus sambal, kemudian 1 sendok makan minyak wijen tambahkan untuk membuat aroma orientalnya keluar, ya. Ya, kalau telur ikan itu tentunya yang namanya mentai dia ada telur ikan, ya. Tapi kalau kita tidak punya atau kita tidak menggunakan, kita buat yang versi ekonomis juga tidak masalah. Kita bisa ganti dengan kecap ikan. Baik, ini sudah selesai. Ini nggak bisa. Ayamnya, ya. Kalau di luar. Kulit ayam ini, ya, kulit ayam ini nantinya akan kita tabur, ya. Kita akan tabur ini. Ambil ini. Tuang tapioka, ya. Jadi ada versi yang kadang chef, tapi ada juga yang pakai telur atau apa. Itu telur bukan untuk membuat crunchy atau crispy, ya, mungkin hanya untuk menetralkan aroma, baunya tidak terlalu bau ayam banget, ya. Tapi untuk membuat crispy-nya kita tinggal tapioka saja, tidak perlu diberi garam atau merica karena tadi si kulitnya ini sudah kita bumbui. Nah, ini kulit ayam tadi tinggal kita kerja untuk membuat kulit ayam yang crispy. Kenapa kita pakai tapioka? Tapioka ini untungannya waktu digoreng dia tidak cepat hangus, sehingga warna dari kulit ayam tetap menarik, ya, tidak terlihat seperti gosong. Nah, ini cukup kita tabur-tabur seperti ini, ya. Coba kita tabur, pastikan semua bagian kulit, ya, ini semuanya tertutup, ya, tertutup. Nah, sehingga seluruh bagian ayam akan tertutup seperti ini, ya. Nanti kita tinggal goreng ini, ya, ya, seperti ini. Ya, ini ada yang belum, makanya kita harus pastikan satu bahwa ininya sudah dilumuri dengan tepung tapioka. Ini ya, sudah saya lumuri. Karena kulit ayam ini dia gampang mengkerut, ya. Jadi kadang-kadang kalau kita hanya celupkan saja, ternyata bagian dalamnya belum tertutupi dengan tapioka. Ya, tapioka ini yang membuat tekstur crunchy, dan kalau dia disimpan di wadah yang dia kuat sampai 1 minggu tetap crunchy atau crispy selama dia disimpan di wadah yang kedap udara, ya, Tupperware dengan kedap udara. Nah, ini seperti ini, ya, mudah sekali bahan-bahannya, hanya tapioka saja. Sedangkan untuk kulit ayamnya hanya kita bumbui dengan garam, merica, kemudian boleh 1 butir bawang putih sebagai aromanya saja, ya.
supaya harum baunya dan menambah selera. Ya, ini juga lagi untuk karena bagian kulit ayam. Nah, seperti ini dia belum terlumuri. Ya, ini kita tutup lagi. Berapa duit semuanya? Ya, ini ya, kulit ayamnya terbuka ya. Nih, tuh. Itu lagi 3 juta loh. Yang ini mau bayar. Nah, ini chicken kulit mentai, chicken kulit ayam mentai. Jadi ada ayamnya dan ini istilahnya kerupuknya ya, kerupuknya nanti sehingga menambah cita rasa dari si nasi kulit nasi ayam mentai. Ya. Harganya pun sangat ekonomis ya, sangat terjangkau sekali, tidak seperti daging kalau kulit ya, harganya murah sekali. Sekilo hanya sekitar 20 ribuan ya, untuk 1 kilo itu bisa untuk berapa puluh porsi ya. Nah, ini hampir selesai, semua kulit ayam sudah tertaburi oleh tapioka ya, habis ya, ini udah siap, tinggal kita goreng ya. Tinggal kita siapkan minyak yang agak banyak ya, kemudian kita panaskan, kita simpan di sini dulu. Kemudian kita sekarang akan membuat ayamnya. Nah, kalau ibu-ibu atau para peserta itu bazar kita akan menggunakan pan ini untuk lebih mudah dalam menggoreng. Kemudian terkadang orang banyak dan kita harus membuat sedikit atraksi atau atraktif. Ini bisa kita ayamnya yang tadi ya. Ini kita akan ayamnya, pastikan kompor kita nyalakan terlebih dahulu. Ya, kompor sudah nyala. Kita beri minyak, ya, sedikit minyak. Oke. Ya. Kan minyak ini rata ya, dan biarkan dia panas. Bagian ayam yang kita gunakan adalah dada ayam. Kenapa? Dia tanpa tulang, sehingga waktu untuk memasaknya hanya membutuhkan waktu sekitar 3 menit ya. Dan kita atau daging ayam ini tidak dimasak terlalu lama. Ya, dia tidak seperti paha ayam yang di dalamnya ada tulang dan kita harus memasaknya betul-betul matang. Tapi kalau dada ayam atau file ya yang tanpa tulang, ini akan mudah untuk masaknya ya. Nah, kita akan tumis ini ya, tapi pastikan minyaknya panas terlebih dahulu. Oke. Ya. Kita bisa gunakan wajan atau apapun yang ada di rumah ibu-ibu. Ini minyaknya kelebihan. Sudah mulai panas ya, kita bisa mulai masukkan airnya. Ini ayam yang tadi sudah kita lumuri ya. Ini. Ya. Nah, dia nggak akan ngotek. Ya. Kemudian bawang bombaynya yang tadi kita marinate boleh juga kita masukkan ya, sayang-sayang. Ini bisa untuk menambah cita rasa di mentai kita. Kita pastikan dia tidak lengket. Ya.
Jadi kalau kita bazar, jualan, ini kita bisa jualan seperti ini sehingga menarik orang, pengunjung untuk tahu apa yang kita masak, ya. Sehingga tentunya orang akan tertarik, ya. Tapi kalau kita jualannya, terutama saat pandemi seperti ini, tentunya kita menjual via online, ya kita siapkan. Kalau kita ingin tetap panas, hidangannya kita bisa gunakan wadah yang seperti ini, aluminium, ya. Nah, ini bisa kita balik, ya, kita bisa lihat. Ini tidak perlu terlalu lama, nanti akan kita stop lagi. Ya, ini. Oke, kalau kita ada di tempat terbuka, mungkin kita akan lebih aman. Tapi untuk di tempat kecil ini, atau misalnya di malam hari pada saat bazar, dia mungkin akan keluar apinya. Itu bisa ya. Kita akan lihat, ya. Nah, ini saya kasih sedikit bumbu. Ya, sudah penting tadi siap, sudah bisa makin lama. Ya, sudah selesai ayam kita. Ya, baunya ada bau Japanese atau Orientalnya. Ya, nah ini dia. Hati-hati kalau kita masaknya di luar ruangan, pastikan keamanan untuk masakan kita. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita akan menggoreng ini kulit ayamnya. Ya, ini udah jadi. Masakannya, kita letakkan sini dulu. Kemudian kita akan goreng di kulit ayam. Ya, tentunya dengan minyak yang banyak untuk memaksimalkan kerenyahan dari kulit ayam. Ya, jadi masukkan aja. Sambil menunggu, kita bisa membuat beberapa variasi dari chicken mentai ini. Ya, misalnya kita gunakan ini, kita ambil sarung tangan. Ya, boleh kita gunakan bubuk nori di dalamnya, ataupun kita tidak gunakan. Kalau kita tidak gunakan, bisa kita gunakan yang misalnya per lembar, ya, seperti ini. Lembar. Dan, ya, lembaran seperti ini. Cukup satu. Ini, kemudian yang lain sudah cukup. Kita akan bikin ayamnya bisa kita letakkan, ya, bisa kita taruh di sini. Ayamnya. Oke, satu lagi di sini. Ini ada berapa orang pesertanya di sini? Cukup semua nih? 1, 2, 3. Ada ya? Cukup ya, mudah-mudahan cukup untuk semua peserta. Bisa bawang bombaynya tadi, boleh kita tambahkan sedikit, menambah aroma dari chicken mentai kita. Ya. Oh, icip. Ya, siap. Siapa yang mau icip-icip, silakan datang ke sini, ya. Belum habis. Ini masih ada sisa. Ya, banyak. Oh iya. Ya, berarti masih ada yang kurang. Ya, jadi kemasan ini saya buat beberapa varian supaya ada gambaran yang mana yang lebih menarik untuk kita. Ya. Ini juga bisa, dia modelnya dia ditutup seperti ini nantinya. Ya. Kalau yang ini, keuntungannya yang foil ini kita bisa untuk kita torch nanti terakhir. Ya. Sambil menunggu si minyaknya panas, ya. Nah, ini bisa kita lumuri di sini. Ya.
Ini salah satu varian ya, salah satu varian. Nanti yang lain kita bisa kasih varian yang pakai sambal. Ya, ini tertutup seperti ini. Ya, jangan terlalu banyak, sekedar dia tertutup. Ini. Nah, ini seperti ini ya, pastikan ketutup semuanya dan kita akan torch atau matangkan nanti sedikit sebentar. Ya. Baik, open torch. Ya, kita akan torch ini mentai ini. Nah, ini sudah mulai panas minyaknya ya, kita akan goreng. Goreng ayamnya ini, dilihat. Pastikan minyaknya betul-betul panas ya, sehingga betul-betul dia bisa crispy ya kembali. Ya. Nah, ini kulit ayam. Ya, dan sudah. Sambil menunggu kulit ayam matang, kita akan torch ya si mentai ini. Ya, seperti ini. Kalau kita dengan wadah yang kertas, dia cenderung atau riskan akan terbakar. Ya. Jadi kita gunakan wadah foil ini. Jadi ini tidak perlu di open. Ya. Nah, oke. Sedikit lagi. Fungsinya karena telur ikan ini adalah telur ikan yang mentah, jadi kalau kita bakar sedikit atau panggang dia akan mengeluarkan aroma cita rasa yang sedikit gurih, ya, rasa umaminya keluar. Sedikit lagi, hampir ini salah satu varian, ya, saya rasa sudah cukup. Nah, ini kulit ayamnya tadi, kita ambil keningat. Untuk garnisnya, bisa kita kasih bubuk mori. Nah, ini akan saya potong untuk hiasan ya. Ya, telur ikannya di main aja Bu, ribet ya. Di pasar susah kita cari. Kita jadi telur ikan adanya di ikannya ya. Jadi dia ikannya ikan terbang ya, bukan telur ikan lele atau telur ikan nila ya. Dia telur ikan terbang kalau kita mau pakai ya. Nah, itu untuk menambahkan cita rasa gurih. Tapi kalau kita mau membuat yang ekonomis, tidak perlu diberi telur ikan, cukup kita kasih kecap ikan aja. Nah, ini kita bisa lihat di sini crispy kulitnya. Nah, dia pada saat gelembungnya sudah mulai berkurang, itu tandanya sudah bisa diangkat, jadi sudah matang. Kadar airnya sudah berkurang. Ini ya, biasa. Ya, ini dengan biasa ini. Ini. Pakai telur ikan kakap. Pakai telur ikan kakap, dia teksturnya rasanya beda, dia terlalu besar. Ya, misalnya ikan koi, cuman kalau ikan koi itu aslinya mungkin agak mahal dan susah didapat. Nah, itu telur ikan terbang itu dia agak murah. Telur ikan terbang itu tidak terlalu mahal, harganya sekitar 35.000 kalau ingin yang kalau yang aslinya memang dia agak mahal, ya. Tapi alternatif kita bisa gunakan telur ikan terbang. Nah, itu kita bisa cari kalau di online itu
telur ikan mentai ya, atau tobiko, tobiko. Nah, ini kulitnya sudah matang ya, kita bisa ya, kulitnya sudah matang ya, ini kita bisa angkat, kita bisa saring ya, ya tolong. Ya, kulit ayam sudah jadi. Ini tadi si kulit mentainya jadi sedikit lagi. Oh ini hanya sedikit kaldu ayam ya, supaya si ayam kita atau dagingnya tidak terlalu kering ya, jadi antara minyak sama daging. Jadi bisa pakai, bisa enggak sih sebetulnya, hanya untuk menjaga kelembapan dari si ayam tadi, sehingga ayamnya teksturnya moist ya, tidak keras. Ini sudah, kemudian ikannya kita sudah sedikit jadi. Nah ini kita akan membuat sambal yang terakhir ya, versi yang sambal sedikit terasi. Ya, saya cukup kita masuk lagi wajan. Ini contohnya, saya masih ada catnya, ya. Dari hasil pelatihan kita praktek, karena ini menu yang sangat laris, terutama di penjualan di sosmed, Instagram. Terkadang kita pasang status saja, itu pesanan udah datang, ya. Jadi menjual chicken mentai ini sangat berpotensi sekali. Nah ini kita bisa kasih sedikit telur ikan seperti ini supaya nanti bisa kelihatan. Bentuknya nanti akan saya lihatkan. Ini sekantong ini harganya sekitar 35.000 yang kalau untuk ikan yang ikan terbang dia lebih murah, tapi kalau ikan harganya dia bisa sekitar 40.000. Jadi lumayan selisihnya jauh. Ya. Ini udah selesai ya. Yang versi pertama, varian pertama tinggal kita tutup ya, kemudian kita bisa kirim sehingga temperaturnya tetap panas ya, tetap menjaga kehangatan dari temperaturnya. Kemudian untuk yang versi kedua kita akan membuat sambalnya ya, siapkan wajan ya, sebentar ya. Ya, tadi bahan-bahannya masih ingat, ada putih, kemudian bawang merah yang diiris, irisan kulit jeruk, sedikit terasi, ya, kemudian cabai rawit atau cabai merah, ya bisa kita gunakan satunya. Ini sudah mulai panas minyaknya. Rekomendasiin mirin yang halal dong. Mirin yang halal itu kalau kita cari di toko online lebih mudah ya, karena kita tinggal tulis atau kita tinggal ketik mirin halal, itu langsung keluar ya, mirin halal itu langsung keluar. Itu biasanya untuk ditambah cita rasa nasi kita ya. Jadi mirin apalagi di Indonesia saat ini sudah banyak yang halal dan MUI. Nah, ini udah cukup panas, jangan terlalu panas. Nah, ini udah ditumis ya. Kita saja, kemudian kita bisa tambahkan tadi irisan bawang dan jeruk. Ya, selesai. Banyak. Mau pakai minyak kelapa juga bisa. Nah, ini sudah selesai. Ya, tidak usah terlalu lama.
Kalau selesai, kita akan sajikan ini sambalnya. Karena kita sudah berikan garam tadi, jadi dia sudah terasa ya. Sini, ini kita bisa taruh di sini. Ya. Kalau saus mentai tadi pakai apa aja sih? Saus mentai itu ada mayones, kemudian saus sambal, 1 sendok teh minyak wijen atau 1 sendok makan minyak wijen, baru tadi telur ikan. Kalau kita mau menggunakan telur ikannya, namanya mentai itu dari kata mentaiko atau telur ikan kok. Kemudian kita bisa tambahkan tadi kulitnya crispy ini. Kita letakkan saus mentai ini di atas ayam. Ya, ini. Oke. Baru kita bisa kasih sedikit oil atasnya. Nah, selesai versi yang kedua yang menggunakan sambal dan kulit ayam. Ya, Ibu bisa jual yang paket yang ini, misalnya ini 20.000, yang ini 25.000, ya, atau 23.000, bisa masuk. Modalnya membuat ini, berikut kemasannya adalah Rp10.000. Kita jual dengan harga 20.000, bisa masuk masih menguntungkan. Kemudian kita bisa lagi sama ini segmen sama ya, kita mau bakar sedikit juga bisa, tapi pastikan kita membakar tepat di tengah sausnya karena dia berbahan kertas. Kalau kita bakar semua nanti kertasnya dibakar. Dan hanya sedikit saja, mengeluarkan aromanya saja. Ya, warnanya kelihatan agak coklat atau merah dari kulitannya turun. Ya, baru kita akan hias. Kalau bikin sambal kan bawang putih, Ya, buah macam ya, satu. bawang merahnya berapa? Bawang merahnya kalau satu buah bawang putih dia hampir 2 kali lipat, jadi boleh sekitar 3, ya, 2 atau 3. Ya. Rata-rata biasanya jumlah bawang merah 2 kali lipat dari bawang putih. Kalau di oven kira-kira berapa lama? Kalau di oven itu hanya sekitar 15 menit dengan suhu sekitar 150 derajat Celcius api atas. Ya, api bawah tidak perlu kita nyalakan ya. Kemudian kita saya masih ada ini crispy-nya ya. Ini nah, ini kita bisa coba ya, dia sangat garing ya. Ya, kita bisa simpan di wadah yang kedap udara sekitar 1 mingguan. Ya. Baik. Kemudian sambalnya boleh kita taruh lagi. Sambal, nah, suka pedas. Ya. Oke, kita ada 3 varian di sini. Kita import. Jadi, mana?
ada nasinya ya. Penanggung masih ada nasinya. Satu lagi. Ya, ini ada satu lagi. Silakan kalau ada pertanyaan bisa sambil tanya. Ya. Ya. 1, 2, 3. Ayamnya masih ada tadi. Ya, kalau kemasannya aluminium foil seperti ini, tentu dia aman untuk kita bakar atau kita berikan sedikit api, torch, dengan menggunakan torch. Varian yang berikutnya kita juga bisa taburkan sedikit minyak wijen. Jadi ada versi yang dia tertutup seperti ini. Ini yang orang kadang banyak suka, tapi yang kemasan ini juga tidak kurang peminatnya. Ya, ada juga yang senang dengan menggunakan tambahan sambal. Ya. Tadi saus mentahnya agak pucat. Kalau mau bikin yang warnanya agak pekat kayak di luaran, sama gimana caranya? Itu dibakar atau dipanggang. Ya. Jadi kalau warnanya seperti ini agak pucat, itu bisa kita bakar atau panggang. Ya. Nah, seperti ini dia warnanya akan lebih, atau dipanggang dia warnanya akan lebih gelap. Jadi sebetulnya itu hanya teknik di pembakaran. Gitu. Ya. Tentunya kalau kita untuk iklan, foto kita tinggal kita lebih terangkan di warna sehingga dia menambah bagus di warnanya. Tapi ini yang tadi belum di touch atau belum dibakar, dan ini yang sudah dibakar. Ya, terlihat bedanya. Nah, ini agak pucat mayonesnya, makanya kita bisa bakar. Nah, cara bakar itu bisa menggunakan oven, ya bisa di oven, ataupun bisa langsung kita gunakan torch ini, ya, karena ayam itu sebetulnya sudah matang, jadi kita hanya untuk warna, ya, seperti yang Ibu maksud tadi, agar warnanya lebih merah, ya. Sedangkan ini warnanya masih muda, ya. Itu. Ya, varian. Nah, ini kita gunakan. Biasanya pakai nasi biasa atau pakai nasi Shirataki. Nasi biasa aja. Kalau saya nasi biasa karena kita sudah tambahkan mirin, kemudian wijen, sehingga sebetulnya nasi biasa dia sudah mempunyai karakter aroma. Ya, karena nanti pengaruhnya akan ke harga jual, ya, persaingan di harga jual kita dengan membuat nasi biasa tapi tidak kalah enaknya, ya, karena fungsi tadi wijen dan tadi trik yang tadi saya sebutkan waktu memasak nasi, beri sedikit kaldu itu juga tidak mengurangi kenikmatannya tadi, dan menambah cita rasa dan tidak kalah dengan yang menggunakan beras dari Jepang. Ya, sudah selesai. Sudah kita pinggirkan. langsung Ada lagi pertanyaan? Bagus sekali pertanyaannya tadi. Ini kita tutup lagi bagiannya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. jika diganti nasi shirataki bisa tidak? Bisa, sangat bisa. Kalau untuk menikmati sendiri atau apa sangat bisa, ya. Jadi bisa diganti dengan nasi tadi dari Jepang, atau diganti dengan nasi yang lebih lutrius seperti nasi yang ada di sushi. Ya. Kalau menggunakan nasi shirataki harus ada bahan yang digunakan.
Bisa dihilangkan, bisa tidak sebetulnya, karena dia hanya tekstur di apa namanya, di berasnya saja, ya. Makanya tadi saya menggunakan minyak wijen, ya, dimana kalau tadi beras atau nasi Jepang tadi itu tidak perlu lagi dikasih minyak wijen, paling hanya mirin saja, karena cita rasanya itu bukan dari beras tapi dari aromatik seperti mirin. Nah, itu yang membuat khas. Jadi kita bisa lihat warnanya kan, di telur ikannya akan keluar. Ya. Ini, jadi kalau kemasannya dengan aluminium foil seperti ini, dia aman. Bakar. Nah, ini warnanya dia menjadi lebih gelap, ya. Kalau menurutnya harus pakai tapioka ya. Kalau dari tepung lain Bisa, sangat bisa. Hanya kalau untuk kita ganti dengan tepung lain itu bisa, hanya kadang-kadang crunchy-nya atau crispy-nya tidak terlalu tahan lama. Ya, paling sehari ya, itu dia olah lagi. Kalau tapioka, selama dia kita taruh di tempat kedap udara, dia akan renyah. Ya. Mungkin kalau kita berikan seperti pernyak lain atau apa, dia cukup renyah. Tapi dengan menggunakan tapioka saja, sebetulnya dia sudah cukup crispy atau kalau diganti tepung lain seperti misalnya terigu, apa dia bisa hanya dia nanti crispy-nya tidak terlalu lama. Ini kalau menggunakan nasi yang lain, ini menggunakan varian nasi yang lain seperti nasi uduk. Baik, untuk varian lain, kalau kita misalnya kita ganti dengan nasi uduk atau nasi kuning, bukannya tidak bisa, tapi cita rasa dari mentai tadi adalah dari mayonesnya. Jadi kemudian rasa oriental mayonesnya, sehingga mungkin kalau menurut saya di cita rasa tadi tidak terlalu banyak konsumen yang berminat, karena kalau dia ingin memakan atau menikmati nasi uduk, dia akan menikmati nasi uduk atau nasi kuning. Tapi kalau dia ingin menikmati nasi mentai dengan ada rasa nasi uduknya, di mana si saus mentainya sini sudah bercita rasa atau bercita rasa bumbu yang khas, bercampur dengan nasinya juga yang sudah terlalu banyak cita rasa, akhirnya rasanya sudah aneh, ya, karena di satu sisi kita mau menikmati nasi uduk tapi ada rasa mentainya, ya. Jadi kalau menurut saya beda klasifikasi, ya, antara masakan Nusantara tradisional dengan mentai. Mentai ini saat ini memang disukai atau sangat populer di kalangan terutama anak-anak milenial yang menyukai masakan-masakan yang instan, khas, dan cepat disajikan. Ya, jadi ini sangat berpotensi sekali, ya, untuk dijual, ya. Kadang pada saat saya memberikan pelatihan kepada siswa dan saya memberikan tadi namanya hasil dari ini kita bisa kita foto, hasil dari produk mentai kita bisa kita foto, kita pasang di status. Kadang itu sudah banyak yang pesan, ya, atau sudah menanyakan harga, ya. Nah, ini kita bisa taruh juga. Ini kulitnya, ya, kulit ayam. Ya, ini boleh pakai, boleh enggak, ya. Boleh kita pakai, juga boleh enggak, ya. Kita lihat. Ya. Yang menggunakan sagu tadi atau tapioka lagi. Bisa pakai tapioka biasa aja, atau boleh pakai sagu tani juga nggak masalah, ya. Yang penting dia kalau sagu bukan sagu asli tapi tapioka, karena tapioka itu dia terbuat dari sari pati modifikasi singkong, ya, sedangkan sagu dia berasal dari pohon sagu.
Ya, jadi saya lebih untuk masak es ini lebih menyarankan untuk menggunakan tapioka. Kalau sagu dia kadar tapiokanya terkadang dia juga dibuat dari tapioka. Selama masih ada campuran tapiokanya nggak masalah. Ini udah selesai, kita bisa kasih sedikit bawang cabai. Potongannya untuk satu box kira-kira berapa orang itu dengan modal 10. Baik, untuk ayam, ya, untuk satu porsi ayam itu adalah 50 gram. Ya. Dan ayam untuk porsi kebutuhan orang dewasa adalah 50 gram. Jadi kalau kita ada 1 kilo, tinggal kita bagi aja. 1 kilo itu kan adalah 1000 gram. Kita bagi 50, kita bisa dapat berapa porsi. Ya, karena kadar protein hewani yang dibutuhkan oleh orang usia dewasa, ya, 20 sampai 45 tahun, adalah 50 gram. Sama seperti daging sapi, dia 50 gram. Daging ikan 50 gram. Itu adalah kebutuhan protein hewani yang disajikan, ya, seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi? Untuk telur ikannya tadi masih ke dalam adonan kayaknya. Iya, untuk telur ikannya itu adanya di dalam adonan mayones. Dan telur ikan itu dia tidak perlu dimasak karena memang yang namanya ikan itu dia sudah mempunyai cita rasa, biasanya rasanya asin, ya, dan dia tidak dimasak. Kalaupun kita bakar atau kita panggang sebentar, itu hanya untuk mengeluarkan aromanya dan mengeluarkan cita rasa dari si telur ikan tadi. Lalu dibakarnya itu wajib. Dibakarnya tadi itu tidak wajib, ya, tanpa dibakar pun itu sudah enak. Hanya tadi pada saat kita ingin berjualan, terutama berjualan yang insya Allah nantinya kalau kita sudah tidak ada pandemi dan sudah kita UMKM kita sudah bisa bazar lagi, ya, biasakan Bapak Ibu jualan bazar, tentu untuk menjadikan atau lebih atraktif penjualan kita, saya menyarankan menggunakan torch karena dari situ akan beda dengan sesuatu yang hanya diporsi taruh dijual. Nah, di situ ada atraksi yang bisa dilihat dari pengunjung tadi. Itulah yang menambah nilai plus tadi. Kemudian cara penyajiannya biasanya terutama anak-anak milenial, kalau penyajiannya standar atau biasa-biasa aja, dia kadang tidak terlalu suka, ya, tidak terlalu menarik. Tapi kalau penyajiannya misalnya menggiurkan atau mengubah selera, tanpa kita sadari sebetulnya konsumen kita itu dia akan foto dengan hasil produk kita, ya, tanpa kita sadari sebetulnya konsumen kita sudah mempromosikan produk nasi mentai kita. Jadi tipsnya ya seperti itu yang saya alami juga sebagai pemberi pelatihan juga kepada para UMKM. Rata-rata mereka diharga. Untuk harga satu modal saat ini, termasuk kemasan yang seperti ini harganya sekitar, dia modalnya sekitar Rp10.000, ya. Yang penting Ibu belanjanya ke pasar. Kalau Ibu belanjanya udah misalnya lain harganya mahal, ya tentu harganya tadi sudah berbeda. Untuk menentukan harga jual, kalau untuk tingkat UMKM atau usaha rumah tangga, maka standar persentase HPP-nya adalah 50%. Jadi formula rumus mencari harga jual itu adalah 100/50 dikali harga pokok atau modalnya, sehingga yang keluar adalah harga jual. Kenapa 50? 50 itu adalah HPP dari makanan Ibu. 50%-nya lagi itu adalah biaya, istilahnya labor cost atau biaya karyawan. Ya, Ibu sebagai karyawan, Ibu juga yang masak, Ibu juga yang jadi ownernya. Kemudian biaya dalam food and beverage ada istilahnya namanya overhead. Overhead itu atau biaya operasional, ya, listriknya, kemudian gas, electricity, kemudian sewa. Kalau punya kios kita sewa kios. Kemudian baru yang terakhir komponennya adalah net profit atau untung bersih. Sedangkan kalau misalnya makanan kita 50% itu adalah 10.000, jadi mencari formulanya adalah 100 orang nanyanya adik kali harga modal tadi. Kalau kita menanya atau bertanya dengan di hotel, tentu dia akan menjawab 30%, karena biasanya dia mengacu pada standar food cost atau HPP yang ada di hotelnya, hotel bintang 5.
dia tentu 30%. Berbeda dengan pelaku UMKM. Pelaku UMKM itu tidak bisa menerapkan standar HPP 30%. Semakin kecil persentase HPP, semakin tinggi harga jual. Boleh dicoba di rumusnya kalau ada handphone atau kalkulator. Untuk tingkat UMKM patokan kita standarnya sekitar 45 sampai 50 ya. Misalnya karena terkadang gue modal 10.000, kita jual aja 15.000. Mungkin kita merasa untung, tapi di situ nanti pada saat usaha kita berkembang, kita tentu harus ada karyawan dan lain-lain. Ya seperti itu. Jadi usaha nasi kulit mentai ini sangat-sangat berpotensi, terutama ini yang seperti ini atau yang seperti ini, ya. Tinggal pilih. Atau kita punya beberapa varian, mau ikan atau beef teriyaki, itu bisa. Saya mau tanya, yang di Instagram, pada wadah aluminium foil, apakah bisa disimpan di freezer? Ya, sangat bisa kita disimpan, tapi nanti kita tetap harus dimasukkan ke microwave. Caranya nanti setelah dari freezer kita keluarkan dulu sekitar 15 sampai 25 menit. Setelah itu baru kita masukkan microwave. Itu waktu yang sekitar 20 menitan untuk membuat dia seperti ini lagi. Itu bisa. Bisa dipanggang di oven ya? Bisa juga di oven. Kalau kita menggunakan suhu atas, kita menggunakan yang suhu. Tapi kalau oven kita oven yang angkring, ya, oven kompor, maka di wadah alas bawahnya itu kita beri dulu sedikit air supaya bagian bawahnya si nasi tadi tidak kering. Jadi misalnya ini adalah wadahnya, beri sedikit air, ya, setidaknya lapisan atau permukaan dari yang bawah ini dia tidak langsung kena panas, karena takutnya yang bagian bawahnya nanti nasinya jadi kering, ya. Sedangkan kita hanya butuh memanaskan bagian atasnya. Gitu. Ya, kalau untuk ikan durasinya, untuk ikan malah dia tidak terlalu lama, sebentar. Sangat bisa. Tadi yang seperti sudah saya sebutkan, Ibu bisa ganti dengan beef teriyaki atau dengan sapi lada hitam, sangat bisa sekali. Ya, tapi kalau Ibu menggunakan sapi lada hitam, sausnya jangan terlalu banyak, karena nanti akan mempengaruhi cita rasa si saus mentai atau mentaiko ini, ya. Karena yang memberikan ciri khas nikmat, ya, itu adalah saus mentainya, ya. Sehingga tentu kita sebagai pelaku UMKM atau pelaku usaha, kita lebih mengikuti selera konsumen dibanding selera kita, ya. Tentu karena kita ingin berjualan, jadi kita ikuti apa yang market atau konsumen sedang tren. Kalau mereka sukanya seperti ini, kita buat seperti itu, ya. Berinovasi sangat boleh, sangat bagus, tapi satu hal lagi yang penting, inovasi itu tentu harus kita iringi dengan apakah pasar atau konsumen kita akan menyukai atau tidak. Ya, ada pertanyaan lagi? Bagus sekali pertanyaannya dari para peserta. Semoga setelah pelatihan ini akan membuat, dan tentunya kapanpun kalau ada konsultasi bisa WA ke saya, misalnya bahkan tidak ada nanti bisa WA ke saya atau bisa menghubungi nomor saya langsung. Kalau seandainya Chef, kalau bahan bakunya salmon, harga jualnya berapa ya? Dan beli salmon, belinya di mana? Baik. Kalau kita ingin membuat, kita ingin membuat variasi salmon. Kalau saya menjual salmon, saya akan menemukan salmon itu ada di swalayan yang besar. Saya beli 3 potong, 3 porsi yang besar segini saja. Harga salmonnya sudah 160.000. Tapi khawatir kalau kita beli di toko lain, di toko yang kita bisa dapatkan mudah, kita mencarinya dengan salmon. Tapi kita cari kulit salmon, harganya jauh lebih murah. 1 kilonya mungkin hanya sekitar 35.000 sampai 40.000. Kita bisa ambil bagian yang merah, nah itu di bagian lemaknya. Sehingga kita bisa mendapatkan cita rasa salmon dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Itu tipsnya kalau yang ingin menggunakan salmon, harganya masuk ke harga jual. Itu. Saya beli kemasan untuk makan siang saya seperti ini, harganya 25.000. 25.000.
karena saya tahu karena modalnya tadi adalah sekitar. Ya. Ada pertanyaan lagi, silakan. Mau nanya, kalau diganti nasi pakai spaghetti bisa nggak? Ganti pakai spaghetti bisa. Ganti pakai spaghetti. Ganti pakai spaghetti itu sangat bisa Bu. Hanya dia berarti masuknya nanti ke pasta, bukan mentai rice atau chicken mentai. Dia masuknya ke pasta. Mungkin bisa diberi nama misalnya spaghetti mentai brulee, ya seperti yang saat ini sedang viral juga ya, ada baked spaghetti brulee. Kenapa kita tidak buat spaghetti mentai brulee? Karena bisa, dan rasanya pun tidak kalah enak, ya, terutama orang-orang yang tidak bisa mengkonsumsi nasi. Sangat bisa sekali, Bu, pertanyaan yang bagus. Mau tanya, masa expirednya berapa lama ya? Baik. Setelah jadi. Masa expirednya tergantung penyimpanan kita. Terutama saus mentai ini, selama kita simpan di kulkas, dia bisa kuat tahan sampai sekitar 2-3 minggu, bahkan lebih. Ya, selama temperaturnya di bawah 5 derajat Celcius. Ya, tapi kalau untuk jadi seperti ini dan kita ingin menyimpan di kulkas, paling dia hanya tahan sekitar 1 minggu paling lama, tapi kalau kita masukkan freezer dia bisa kuat sampai berbulan-bulan, 3 bulan. Intinya dengan kemasan yang tepat, ya, yang menarik, yang tepat seperti ini, ya, dan pastikan kulkas kita temperaturnya sesuai. Kadang-kadang namanya di rumah ibu-ibu kalau habis belanja nih ya dari pasar, itu belanjaannya langsung aja dimasukin kulkas sama plastiknya semuanya ada tuh. Ya, ada kertas di situ, kertas korannya. Jadi sehingga temperatur dari kulkas itu akan dia seharusnya kulkas itu adalah di bawah 5 derajat Celcius. Nanti dia jadi naik karena terlalu penuh. Di situ ada kulkas. Kadang-kadang habis makan cemilan setengah taruh semua di kulkas dan jadi temperaturnya tidak dijaga dengan baik. Ya. Tapi kalau temperaturnya bagus, ini bisa disimpan. Ya, sangat bagus sekali pertanyaannya ibu-ibu. Ya, siap jualan mulai habis ini, mudah kan? Gampang ya. Telur ikan tadi saya bilang kalau ada. Kalau belum ada, bukan berarti alasan tidak membuat. Kita bisa mengganti dengan kecap ikan, tidak ada masalah. Ada aroma-aroma ikannya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau untuk, nah ini sangat bagus. Seandainya untuk vegetarian, ya, untuk vegetarian kita bisa ganti. Vegetarian itu ada 2 macam. Ada yang dia vegetariannya semi-vegetarian, dia masih makan telur, dia masih makan ikan, tapi dia tidak makan daging ayam dan daging sapi. Ada jenis vegetarian yang full, dia tidak makan ikan, ayam, hanya telur. Nah, tentu mayones ini dia masih bisa. Tapi kalau dia sudah vegan, sama sekali, vegan itu betul-betul dia tidak bisa makan dari olahan atau turunan dari ayam, nah itu dia mayonesnya, karena mayones itu mengandung telur. Tapi kalau untuk vegetarian ayamnya itu bisa kita ganti dengan misalnya tahu atau jamur pink. Nah, kita bisa buat crispy, ya, jamur crispy itu bisa kita ganti. Ya. Ya. Baik, Bu. Sebentar saya ambil nanti contohnya yang aluminium foil satu lagi. Chef, kalau kecap ikan diganti sama kecap asin? Kecap ikan dan kecap asin adalah 2 kecap yang berbeda. Ya, kecap asin ya dia memberikan rasa asin. Kecap ikan dia ada aroma ikannya. Biasanya digunakan untuk nasi goreng atau membuat aroma bakmi goreng. Jadi dia tidak, kalau kecap asin tidak memberikan aroma bau ikannya. Sedangkan kecap ikan itu sangat banyak kita temukan di minimarket sekarang udah banyak, jadi tidak sulit mencarinya. Kecap ikan itu harganya pun sama seperti kita membeli saus sambal atau kecap manis. Ya. Jadi beda kalau dia tidak bisa saling menggantikan. Kalau kecap ikan dia ada aroma ikannya. Kecap asin dia untuk menambahkan rasa sebagai pengganti garam.
Ya, ada pertanyaan lagi? Nah, ini aluminium foil tadi yang bertanya, pertanyaannya, ada aluminium yang seperti ini harganya mungkin hanya sekitar 1.000-2.000, ada yang lebih mahal, dia lebih mahal sekitar 3.000-4.000, itu kalau kita beli banyak lebih murah. Dia beda kualitas, ibu-ibu. Dia biasanya yang ini mirip aluminium foil yang kalau dari pesawat kita dapat makanan, dia aluminiumnya kemasan seperti ini. Atau kita bisa gunakan aluminium foil yang seperti ini. Hanya kalau aluminium foil yang seperti ini biasanya kita tidak dapat tutupnya. Dia hanya dijual seperti ini, tidak termasuk tutupnya. Tapi kita bisa akali dengan lembaran kertas aluminium foil. Aluminium foil yang lembaran itu kita bisa tutup. Kita contohkan di ini. Seperti ini ya. Nah, ini kita bisa tutup seperti ini ya. Ini kita bisa gunakan ini seandainya kita tidak ada tutupnya ya. Kita bisa pakai kemasan yang seperti ini. Untuk fungsinya aluminium foil ini untuk menjaga temperatur panasnya, dia tetap panas. Jadi seandainya kita ada pengiriman yang agak jauh, asap dia tetap hangat. Nah, contohnya seperti ini, ya. Ini tinggal kita tutup seperti ini, cara mengakalinya, ya. Rapatkan lagi, ini, ya. Ini kalau ibu mau masukkan atau mau kirim, ini dia akan menjaga temperaturnya sehingga pada saat sampai di konsumen, begitu dibuka rasanya tetap panas atau tetap hangat, menjaga kehangatannya lebih lama dibanding yang kemasan kertas seperti ini. Kemasan kertas yang seperti ini biasanya kita masakkan instan langsung kirim. Tapi kalau dia menunggu terlalu lama nanti dia akan dingin ya, kecuali untuk orang yang langsung datang ke stand kita jualan. Nah, nggak masalah, dia konsumsi. Ya, kita bisa kasih ini ya, sama tambahan sendok. Oke, ini cara memasannya, penyajiannya. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau yang bulat, dia kemasannya tutupnya seperti ini. Nah, ini kita bisa jual buat makan siang, lebih praktis dan orang lebih suka. Ya, yang bikin ini khas dan yang disukai oleh konsumen adalah saus mentainya. Dan di crispy kulit ini, ya, ini adalah nilai plus tambahan kita. Jadi ada perbedaan sedikit. Kalau chicken mentai kita ada tambahan si crispy kulit ayamnya. Makanya pun tidak terlalu mahal. Bagus, ibu pertanyaannya, apakah masih ada lagi pertanyaannya? Baik. Bubuk oregano bisa kita tambahkan kalau dia oregano yang kering. Sebetulnya fungsi penambahan tadi oregano itu adalah untuk misalnya dia ada pemotretan atau untuk memperindah, mempercantik. Tapi kalau kita sudah menggunakan bubuk nori ya, atau misalnya lembaran nori yang sudah kita remes-remes, itu sudah tidak perlu lagi menggunakan oregano atau parsley tadi. Tapi kalau seandainya kita tidak mempunyai bubuk nori ya, bubuk rumput laut tadi, ya boleh aja kita beri tambahan parsley tadi, nggak masalah ya. Tapi tentunya kalau mentai tadi kuncinya bukan di parsley, oregano, tapi adalah di sausnya ya. Rasa umaminya itu muncul dari sausnya. Saus mayonnaise. Ada lagi pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya. Ya, bagaimana ada pertanyaan lain laginya? Kalau enggak kita mau akhiri acara ini, pelatihan ini hari ini. Ibu, ini masih ada sisa
dapat tercapai. Amin. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Chief bermanfaat bagi ibu dan bapak semua pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya dalam live hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materinya nanti di grup ya Bu, Bapak semuanya. Oke. Ini ya. Oke, thank you. Terima kasih, Chef. Sama-sama. Terima kasih, Chef. Terima kasih, Chef. Terima kasih. Terima kasih, Chef. Saya banyak penggemarnya sekarang. Barang dulu ya. Terima kasih. Ya, kalau udah malam. Foto bareng dulu dong. Semuanya luar biasa. Ibu foto bareng dulu. Ibu jangan live dulu ya, kita mau foto bareng dulu ya. Tunggu sebentar ya, kita foto bareng. Ayo Jif, kita foto bareng bro Jif. Sebentar ya Bu, kita foto bareng dulu ya. Iya. Sebentar nih, bentar. Grupnya dia dulu. Oh, karena ini pembicaranya tahu. Oh. Karena ini pembicaranya, jadinya ini mulu deh. Salam. Dadah.